Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali. Kita belajar penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif bersama Kak Hafiz. Insya Allah kita akan mempersiapkan adik-adik sekalian untuk menghadapi UTBK. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita masuk saja ke soal pertama. Perhatikan barisan bilangan yang diberikan: 3, 17, 35, 65, 99, 145. Kita diminta untuk menentukan bilangan berikutnya yang memenuhi pola barisan tersebut. Opsinya adalah 168, 170, 195, 196, dan 197. Bagaimana, ada yang bisa jawab? Baik, kita bahas saja. Jika kita perhatikan barisan bilangan yang diberikan, 3 ke 17 itu ditambah 14, 17 ke 35 ditambah 18, 35 ke 65 ditambah 30, 65 menjadi 99 ditambah 34, 99 menjadi 145 ditambah 46. Maka kita diminta untuk menentukan bilangan berikutnya, berarti kita harus tahu 145 ditambah berapa untuk menjadi bilangan berikutnya. Kalau kita perhatikan pola bilangan ini, pola bilangannya tidak tetap. 14 ke 18 itu selisihnya 4, 18 ke 30 itu selisihnya 12, dan seterusnya berubah-ubah. Oke, kita lihat penjelasan berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan, 14 ke 18 itu selisihnya 4, 18 ke 30 selisihnya 12, 30 ke 34 selisihnya 4, 34 ke 46 selisihnya 12. Maka kita lihat polanya adalah tambah 4, tambah 12, tambah 4, tambah 12. Berarti bisa kita simpulkan berikutnya adalah tambah 4. Maka penjumlah yang ditanda tanya ini bisa kita simpulkan 46 ditambah 4. Berarti seharusnya ditambah 50. Berdasarkan pola ini bisa kita simpulkan bilangan berikutnya adalah 145 ditambah 50. Jadi bentuk barisan bilangan ini adalah penjumlahan bertingkat, dan kita simpulkan hasilnya adalah C, 195. Baik, kita lanjut ke soal kedua. Diberikan barisan bilangan 1/2, 2/8, 3/26, 4/80. Sama seperti nomor 1, kita diminta untuk menentukan bilangan berikutnya. Opsinya adalah 5/241, 5/242, 5/243, 5/244, dan 5/245. Kita lihat pembahasannya. Kalau kita perhatikan bilangan yang di atas, 1, 2, 3, 4 itu bilangan bertingkat, maka bisa kita simpulkan berarti bilangan berikutnya pasti 5, dan opsinya memang 5. Jadi bilangan yang di atas itu tidak usah kita pikirkan. Kita lihat pola bilangan yang di bawah. 2 menjadi 8, 8 menjadi 26, 26 menjadi 80. Maka kalau kita perhatikan, 2 menjadi 8 itu adalah 2 dikali 3 ditambah 2. 2 kali 3 sama dengan 6, tambah 2 hasilnya 8. 8 bisa berubah menjadi 26, yaitu 8 kali 3, 24 tambah 2, 26. 26 berubah jadi 80, 26 kali 3, 26 kali 3, kemudian kita tambah 2, hasilnya 80. Maka berikutnya, bisa kita simpulkan bahwa bilangan berikutnya adalah 5/80 kali 3, 240, ditambah 2, 242. Oke, soal berikutnya. Diberikan bilangan 1/2, 5/6, 7/6, 3/2. Kita diminta untuk menentukan bilangan berikutnya. Opsinya 12/6, 11/6, 10/6, 9/6, dan 8/6. Kita lihat pembahasannya. 1/2, 5/6, 7/6, 3/2.
belum seragam. Jadi untuk memudahkan pekerjaannya, untuk tipe soal seperti ini kita samakan dulu penyebutnya, yaitu menjadi 6. Maka 1/2 itu kita rubah menjadi 3/6. 5/6 tetap, 7/6 tetap. Untuk 3/2 kita rubah jadi 9/6. Jadi penyebutnya sama, sudah 6. Maka jawabannya pasti bawahnya 6. Kebetulan semua opsinya sama. Maka kita tinggal melihat pola bilangan yang di atas. 3, 5, 7, 9. Kalau kita perhatikan, dia selalu bertambah 2. 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 2, 9, berarti berikutnya 9 tambah 2, 11. Maka hasilnya adalah 11/6, yaitu B. Oke, sampai di sini paham adik-adik? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan bilangan yang diberikan, 1/4, 1/2, 3/4, 1/4, 2. Kita ditanya bilangan berikutnya. Opsinya 3, 3/4, 3/2, 4, 4/4. Oke, kita bahas. 1/4, setengah, 3/4, 1/4, 2. Kalau kita perhatikan, 1/4 ke setengah itu selisihnya 1/4. Setengah dengan 3/4 selisihnya juga 1/4. 3/4 menjadi 1/4 selisihnya setengah. 1/4 kedua selisihnya 3/4. Pola bilangan yang bertambah dari penjumlahan dua selisih bilangan sebelumnya. Jadi pola bilangannya adalah bertambah dari penjumlahan dua selisih bilangan sebelumnya. Setengah ini kita peroleh dari 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya setengah. 3/4 ini adalah 1/4 ditambah setengah. Hasilnya 3/4. Maka pola berikutnya adalah setengah ditambah 3/4. Setengah ditambah 3/4 itu adalah 1/4. Sehingga bilangan selanjutnya adalah 2 ditambah 1/4. Hasilnya 3/4. Jawabannya adalah D. Semoga jelas ya adik-adik ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. P 92549Q. Berapakah P dan Q? Opsinya adalah 0 dan 73, 2 dan 56, 1 dan 56, 1 dan 81, 3 dan 63. Ada yang bisa jawab? Oke, kita bahas saja ya. P 92549Q adalah bilangan-bilangan pada barisan bilangan tersebut merupakan bilangan-bilangan kuadrat. Jika masing-masing kita akarkan, maka kita peroleh akar P, akar 9, akar 25, akar 49, dan akar Q. Hasilnya, akar P tetap akar P, akar 9 itu 3, akar 25 adalah 5, akar 49 adalah 7, dan akar Q tetap akar Q. Membentuk barisan bilangan ganjil kalau kita lihat ya. 3, 5, 7, berarti sebelumnya adalah 1. Maka akar P ini 1, 3, 5, 7, 9. Sehingga akar P sama dengan 1, berarti P itu sama dengan 1 kuadrat, P itu sama dengan 1. Dan akar Q itu sama dengan 9, maka Q adalah 9 kuadrat, Q itu 81. Maka jawabannya adalah D, yaitu 1 dan 81. Lalu untuk soal berikutnya, kita perhatikan. Diberikan barisan bilangan 15, 15, 16, 20, 29, X dan Y. Kita diminta untuk menentukan berapa nilai XY yang memenuhi. Oke, kita lihat opsinya 30 dan 34, 32 dan 35, 35 dan 45, 45 dan 70, 70 dan 85. Kita lihat pembahasannya. Pola bilangan 15, 15, 16, 20, 29, XY dibentuk oleh 15 jadi 15 itu tambah 0, 15 ke 16 itu tambah 1, 16 ke 20 tambah 4, 20 ke 29 itu tambah 9. Jadi kalau kita perhatikan, 15 tambah 0 kuadrat,
15 tambah 1 kuadrat, 16 tambah 2 kuadrat, 20 ditambah 3 kuadrat. Maka bilangan berikutnya seharusnya 29 ditambah 4 kuadrat. Itu akan menghasilkan X. Untuk Y itu adalah X ditambah 5 kuadrat. Hasilnya nanti adalah Y. Polanya adalah menjumlahkan dengan urutan kuadrat bilangan bulat. Nilai X dan Y yang paling tepat adalah X-nya 45, yaitu 29 ditambah 16, hasilnya 45. Y itu adalah 45 ditambah 5 kuadrat, 25. 45 tambah 25, hasilnya 70. Maka jawaban yang tepat adalah D, 45 dan 70. Oke, kita perhatikan soal berikutnya. Diberikan barisan bilangan 19, 4, 14, 7, 10, 11, 7, 16. Bilangan berikutnya adalah X dan Y. Kita diminta untuk menentukan berapa nilai X dan Y yang memenuhi. Opsinya adalah 5 dan 20, 3 dan 20, 5 dan 22, 3 dan 24, 22 dan 5. Kita lihat pembahasannya. Kalau kita perhatikan pola bilangan tersebut dibentuk oleh dua pola, yaitu 19, 14, 10, 7, X. Pola keduanya adalah 4, 7, 11, 16, Y. 19 ke 14 itu dikurang 5, 14 ke 10 dikurang 4, 10 ke 7 dikurang 3. Kalau kita perhatikan pengurangannya menurun, dikurang 5, kurang 4, kurang 3, maka berikutnya seharusnya dikurang 2. 7 dikurang 2 itu nanti akan menghasilkan X, maka X itu kita peroleh 5. Pola berikutnya 4 menjadi 7, itu ditambah 3. Kemudian 7 menjadi 11 ditambah 4, 11 menjadi 16 itu ditambah 5. Kita perhatikan penjumlahannya naik, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, maka seharusnya ditambah 6. Maka 16 ditambah 6 itu akan menghasilkan Y. 16 ditambah 6, 22. Maka bisa kita simpulkan hasilnya adalah X-nya sama dengan 5 dan Y-nya 22. Jawabannya yang sesuai yaitu C, 5 dan 22. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ini barisan huruf Z, T, P, K, H, F. Dari barisan huruf di atas, huruf yang posisinya salah adalah, berarti kita harus mencari posisi huruf yang seharusnya tidak ada di situ. Jawabannya Z, T, P, K, H. Kita lihat pembahasannya. Pola bilangan Z, T, P, K, H, F dibentuk oleh urutan abjad. A-nya 1, B 2, C 3, dan seterusnya. Z itu 26. Kalau kita lihat, Z sama dengan 26. T itu 20. O itu 15. K itu 11, H itu 8. Jadi kalau kita perhatikan, dia dikurang bilangan yang berurut. Dikurang 6, kurang 5, kurang 4, kurang 3, berarti ini kurang 2. 26 kurang 6 itu harusnya 20, berarti bilangan berikutnya adalah T. 20 dikurang 5, hasilnya 15. 15 itu ternyata O, bukan P. O itu 15 dikurang 4, hasilnya 11. 11 itu K, tepat. 11 dikurang 3, hasilnya 8. 8 itu H, tepat juga. 8 dikurang 2, hasilnya 6. 6 itu F. Maka huruf yang salah tempat adalah huruf P. Seharusnya bukan P, tapi melainkan huruf O. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, soal berikutnya, soal terakhir. Kita perhatikan pola bilangan dalam bentuk gambar ini. Segitiga pertama itu ada 6, 5, 4 di dalam segitiganya bilangan 12. 7, 6, 5 di dalamnya 21. 4, 8, 10 yang ditanya yang di dalamnya. Opsinya bilangan yang di dalam ini adalah 14, 22, 32, 48, dan 320. Oke, kita jawab.
Operasi aritmatik yang digunakan pada segitiga-tiga di atas adalah pada segitiga pertama, nilai 12 ini kita peroleh dari 4 dikali 5 dikali 6. 4 kali 5, 20, 20 kali 6, 120. Kok hasilnya jadi 12? Berarti kita bagi 10. 120 bagi 10 sama dengan 12. Coba kita cek di segitiga kedua, 5 kali 6, 30, 30 kali 7, 210. Kalau kita bagi 10 juga hasilnya 21 benar. Berarti polanya adalah bilangan yang di luar dikalikan, kemudian bagi 10, maka menghasilkan bilangan yang di dalam. Berarti 10 kali 8, 80, dikali 4, 320. Kita bagi 10, hasilnya adalah 32. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, mungkin itu saja video kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, moga bermanfaat. Selamat berjuang menghadapi UTBK. Kakak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.